Selamat malam Bapak dan Ibu. Oke, sebelumnya saya menyampaikan terima kasih banyak atas kehadiran kita semua pada kesempatan ini. Karena pada kesempatan ini Bapak dan Ibu rela meluangkan waktu untuk bersama saya mempelajari modul 4 tentang pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Dan pada kesempatan ini kita akan mempelajari modul 4 langkah 3 tentang kebiasaan yang mendukung kesejahteraan ibu dan bayi baru lahir. Jadi di sini kita membicarakan tentang kebiasaan ataupun tradisi yang sering dilakukan oleh kita semua atau seluruh orang Indonesia pada umumnya. Jadi di setiap daerah mempunyai tradisinya masing-masing setelah seorang ibu melahirkan ataupun bayi baru dilahirkan. Jadi kira-kira menurut Bapak Ibu, jenis ataupun apa jenis tradisi yang sering kita lakukan, dan kira-kira apa manfaat dari tradisi yang sering kita lakukan tersebut. Jadi saya minta kepada kita semua untuk berdiskusi tentang kebiasaan-kebiasaan yang sering kita lakukan tersebut. Jadi saya minta kita dibentuk ke dalam 2 kelompok. Jadi kita bagi 3-3 ya. Jadi kelompok pertama 1, 2, 3. Kelompok kedua 1, 2, 3. Oke, mari kita diskusikan. Silahkan. Jadi pertanyaannya, jenis dan manfaat kebiasaan atau tradisi ketika menyambut ibu dan bayi baru lahir. Oke. Oke, sudah. Oke, bagaimana? Sudah selesai, Ibu? Sudah. Oke, terima kasih. Coba kita kembali ke tempat duduk semula. Oke, baik. Terima kasih. Jadi saya minta salah satu atau mewakili kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Oke, kelompok 1 silahkan. Pertama, yang mepasa sariati dan tani. Oke. Mepuli loas 10 hari meloang, puli 10 hari ngasang ciar sumpeng. Puli juga longke ame puli ngasang, longke bamain bu. Itu ngasang nggak ada. Puli longke itu dah, ini ngasang oceng ngasang. Sampai 8. 5. Oke, terima kasih. Mari kita tepuk tangan untuk Ibu Lia. Oke, berikut kelompok 2, coba bacakan hasil diskusinya. Arti dan maksud ciar cumpi adalah upacara yang dilaksanakan pada hari ketiga atau hari kelima setelah seorang bayi dilahirkan. Adapun tujuan dari acara ini ialah agar ibu dan anak bayi yang baru lahir bisa berpindah tempat. Sebab sebelum upacara ini dibuat, bayi dan sang ibu hanya berada di tempat khusus, yaitu cumpe atau zaman modern berada dalam kamar saja. Dari cumpe adalah upacara pemindahan bayi dari tenda ke tikar atau tempat yang layak. Selain itu, alasan yang lebih substansial, upacara ini dibuat sebagai simbol pengakuan atas keabsahan seorang anak yang baru lahir untuk menjadi anaknya dan ungkapan kesediaan orang tua untuk bertanggung jawab atas anak itu dalam mendidik dan membesarnya. Dalam acara ini, yang paling menjadi perhatian adalah pemberian nama anak. Adapun nama dipilih 4 atau 5, lalu dari nama-nama
yang ada kemudian dipilih satu yang menjadi nama anak bersangkutan. Oke, terima kasih. Mari kita tepuk tangan untuk Ibu Elan. Oke. Baik. Dari semua jawaban itu memang tidak ada yang salah dan semuanya itu adalah benar karena itu adalah tradisi kita orang Manggarai. Jadi seperti yang saya bilang sebelumnya, setiap daerah juga mempunyai tradisi seperti yang kita lakukan. Tetapi ada baiknya kita sebagai seorang ibu ataupun sebagai warga masyarakat agar perlu memperhatikan hal-hal penting supaya jangan sampai kegiatan ataupun tradisi yang akan kita lakukan, yang sering kita lakukan dapat mempengaruhi tumbuh kembang bayi ataupun mempengaruhi kesehatan ibu yang baru melahirkan tersebut. Jadi di sini ada beberapa hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, keluarga dan lingkungan harus bijak dalam memilih tradisi yang dapat mendukung tumbuh kembang bayi untuk mencegah stunting. Jadi di sini ada beberapa contoh tentang kepercayaan atau tradisi yang mendukung keberhasilan perawatan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Jadi yang pertama, upacara penyambutan bayi dan ibu setelah melahirkan. Jadi berbagai kebahagiaan dan mengekspresikan syukur merupakan hal yang baik untuk menjaga hubungan sosial ibu dan keluarga dan masyarakat. Selain itu, doa yang diberikan oleh keluarga dan lingkungan dapat menjadi motivasi yang menguatkan ibu. Jadi, contoh yang kedua, bedak dingin untuk ibu menyusui. Ibu menyusui di beberapa etnis menggunakan bedak dingin di pelipis atau dibalurkan di wajah untuk memberikan efek dingin dan menjaga kecantikan. Melakukan perawatan diri dapat meningkatkan kepercayaan diri dan rasa nyaman bagi ibu menyusui. Hal ini dapat memberikan rasa bahagia bagi ibu sehingga ASI dapat keluar dengan lancar. Contoh yang ketiga, konsumsi jamu dan daun katuk. Jamu alami dan beras kencur, kunyit atau temulawak mengandung zat gizi yang baik untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan nafsu makan ibu. Yang berikut, pijat bayi sederhana. Pijatan bayi tidak hanya dilakukan oleh tenaga kesehatan atau profesional lainnya. Ibu dan anggota keluarga lain dapat memberikan pijatan sederhana. Sentuhan hangat dari tangan orang tua dapat memberikan banyak manfaat untuk perkembangan bayi. Memijat bayi harus dilakukan dengan penuh kelembutan. Selain memijat, orang tua dapat mengajak bayi berbicara atau bernyanyi agar dia lebih menikmati masa-masa berdua dengan orang tua. Hal penting yang kedua yang perlu diperhatikan yaitu bentuk dukungan yang bisa diberikan keluarga dan lingkungan secara material. Contoh secara material yaitu makanan bergizi, peralatan dan perlengkapan bayi, serta ibu menyusui. Dan untuk non material, kasih sayang dan informasi perawatan ibu menyusui. Jadi demikianlah hal penting yang perlu diperhatikan setelah seorang ibu melahirkan ataupun setelah bayi baru dilahirkan. Jadi pada kesempatan ini harapan saya selaku pendamping sosial PKH agar semua informasi yang telah kita dengar ataupun yang telah saya sampaikan pada kesempatan ini dapat kita praktekkan, terutama semoga kita bisa menjaga pola makan bagi ibu yang menyusui ataupun bagi bayinya yang baru melahirkan. Yang berikut, harapan saya juga agar kita semua yang hadir pada kesempatan ini bisa menuliskan konsep diri ataupun janji dalam diri agar kita bisa melakukan sesuatu ataupun kita bisa dan selalu melakukan hal yang baik, terutama untuk meningkatkan dan menumbuhkan anak agar terhindar dari stunting. Yang berikut, kita semua di sini kan adalah KPM.
atau keluarga penerima manfaat dari beberapa jenis bantuan yang dikeluarkan oleh pemerintah pada saat ini. Jadi harapan kami sebagai pendamping sosial agar Bapak dan Ibu dapat memanfaatkan bantuan tersebut semaksimal mungkin. Jangan sampai bantuan yang diberikan disalahgunakan ke hal-hal lain. Yang berikut, setelah bapak ibu-ibu melahirkan, jika ingin mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana cara menyusui yang baik ataupun bagaimana menjaga bayi yang baik ataupun menjaga pola makan yang baik, tanyakan kepada kami sebagai pendamping agar kami bisa meneruskannya kepada pihak ataupun kepada tenaga medis di puskesmas ataupun di tempat posyandu. Jadi demikianlah materi yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Jadi pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih banyak atas kesempatan ataupun atas kehadiran kita semua pada malam hari ini. Jadi sekali lagi saya menyampaikan terima kasih.